Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surahmi Maryam akan menjelaskan mengenai resume manajemen modal kerja. 16.1 Latar belakang modal kerja. Istilah modal kerja berawal dari pedagang keliling di Amerika Utara yang memenuhi kereta kudanya dengan barang dan pergi berkeliling menjajakan dagangannya. 3 definisi dasar. Yang pertama, modal kerja atau working capital ialah aset lancar, seringkali disebut modal kerja karena aset-aset ini berputar, yaitu digunakan dan diganti selama tahun tersebut. Yang kedua, modal kerja neto atau net working capital didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Rumusnya adalah modal kerja neto sama dengan aset lancar dikurang liabilitas lancar. Yang ketiga, modal kerja operasi neto atau Net Operating Working Capital atau NOWC. Rumusnya adalah NOWC sama dengan aset lancar dikurang liabilitas lancar dikurang wesel bayar. 16.2 Kebijakan investasi aset lancar. Ada 3. Yang pertama, kebijakan investasi longgar. Ialah jumlah uang tunai yang relatif besar, surat berharga, dan persediaan dilakukan, serta kebijakan kredit liberal yang menghasilkan tingkat piutang yang tinggi. Yang kedua, kebijakan investasi ketat, yaitu kepemilikan uang tunai, surat berharga, persediaan, dan piutang yang dibatasi. Yang ketiga, kebijakan investasi moderat, ialah kebijakan investasi antara kebijakan yang longgar dan dibatasi. Kita dapat menggunakan persamaan DuPont untuk mengevaluasi dampak manajemen modal kerja pada ROE. Rumusnya adalah ROE sama dengan margin laba dikali perputaran aset total dikali multiplier ekuitas. 16.3 Kebijakan pendanaan aset lancar. Yang pertama, aset lancar permanen atau permanen current asset ialah aset lancar yang harus dimiliki perusahaan bahkan palung siklusnya. Yang kedua, aset lancar sementara atau temporary current asset ialah aset lancar yang berfluktuasi dengan variasi musiman atau siklus dalam penjualan. Yang ketiga, kebijakan pendanaan aset lancar atau current asset financing policy ialah cara yang menunjukkan pembiayaan aset. 16.3a Pendekatan penyusun waktu jatuh tempo atau self-liquidating, yaitu maturity matching or self-liquidating approach, kebijakan pembiayaan yang sesuai dengan jatuh tempo aset dan liabilitas, yaitu kebijakan moderat. 16.3b Pendekatan agresif. Alasan yang diterapkannya adalah untuk mengambil keuntungan dari fakta bahwa kurva imbal hasil pada umumnya akan menanjak, sehingga tingkat bunga jangka pendek biasanya lebih rendah daripada tingkat bunga jangka panjang, namun cukup berisiko. Yang 16.3c Pendekatan konservatif. 16.3d Memilih pendekatan yang tepat. 16.4 Siklus konversi kas atau Cash Conversion Cycle atau CCC ialah lamanya waktu dana terikat dalam modal kerja atau lamanya waktu antara pembayaran modal kerja dan mengambil uang tunai dari penjualan modal kerja. 16.4a Menghitung target siklus konversi kas. Informasi berikut ini dapat digunakan untuk menghitung siklus konversi kas yang akan menggabungkan ketiga periode waktu yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, periode konversi persediaan ialah rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, kemudian menjualnya. Yang kedua, periode penerimaan rata-rata ialah rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang perusahaan menjadi uang tunai, yaitu mengumpulkan uang tunai setelah penjualan. Yang ketiga, periode penangguhan hutang ialah rata-rata waktu antara pembelian bahan dan tenaga kerja serta pembayaran uang tunai untuk mereka. 16.4b Menghitung siklus konversi kas dari laporan keuangan. Untuk perumus periode konversi persediaan ialah periode konversi persediaan sama dengan persediaan dibagi bahan pokok penjualan per hari. Untuk periode penerimaan rata-rata untuk jumlah hari penjualan belum tertagih, rumusnya ialah periode penerimaan rata-rata sama dengan piutang dibagi penjualan dibagi 365. Untuk periode penangguhan utang akan dihitung di bawah ini, di mana beban pokok penjualan kembali digunakan sebagai penyebut karena utang dicatat pada harga perolehannya, yaitu periode penangguhan utang sama dengan utang dibagi pembelian per hari sama dengan utang dibagi beban pokok penjualan dibagi 365. Baiklah, sekian resume mengenai manajemen modal kerja dari saya. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.